Nah, kalau umpama nanti saya terpilih sebagai anggota DPR RI, saya insya Allah akan berjuang untuk memperjuangkan ini bahwa pendidikan agama itu merupakan fondasi utama yang harus kita kembalikan pada porsi yang sebenarnya. Dr. Haji Abu Bakar HM MAG. Betul, Pak. Selamat datang di podcast Ruang Redaksi Kalteng Pos. Apa kabar, Pak? Terima kasih, sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Biasanya HM tuh biasanya di depan, Pak. Tapi ini kok HM di belakang. Ini apa nih makna HM nih, Pak? Atau nama apa nih HM nih? Ya, jadi gini, HM itu adalah nama orang tua. Oh, apa tuh, Pak? Jadi Haji Muhammad. Oh, Haji Karena Muhammad. memang ada tradisi yang berkembang di budaya Bima itu, setiap anak itu harus mencantumkan nama orang tua di belakangnya. Jadi karena nama asli saya itu Abu Bakar, jadi saya nambahkan dengan nama orang tua saya Haji Muhammad. Biar garis keturunan orang tua itu tidak boleh dilupakan. Betul, gitu ya, jadi itu tetap terjaga dan itu tetap dilacak oleh sejarah. Sejarah, betul. Nah, karena itulah kebiasaan kami di Bima itu memang barangkali Bapak bisa melihat bahwa setiap nama orang Bima itu mesti ada nama orang tua di belakang. Walaupun itu disingkat gitu ya, tapi itu nggak boleh dilupakan itu. Pak Abu Bakar ini maju sebagai calon legislatif DPR RI Dapil Kalteng dari Partai Amanat Nasional. Betul, betul. Ya. Gimana marsnya seperti gimana? Mungkin bisa dinyanyikan sedikit dulu, Pak. Marsnya tuh. Gimana mars PAN tuh? Ya barangkali bait-bait tertentu aja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi PAN. Masih ada harapan. Wah, pasti ada harapan. Oh betul. PAN pasti ada harapan. Wah, mantap. Dan PAN tetap berada di depan. Oh, mantap. Jadi barangkali dua bait lagu ini juga memberikan inspirasi pada kita bahwa ternyata PAN itu punya tanggung jawab nasional gitu yang harus dikembangkan oleh seluruh calon legislatif baik tingkat pusat tingkat daerah maupun tingkat provinsi maupun tingkat daerah. Betul. Karena itulah diwujudkan dalam satu bentuk lagu itu. Jadi memberikan semangat inovasi bahwa apa yang harus kita lakukan ini memang harus melihat ke depan. Itu harus kita tatap, kemudian apa yang bisa kita lakukan ke depan. Jadi terinspirasi dari lagu-lagu itu, maka kami mencoba untuk menerjemahkan apa yang diharapkan oleh lagu itu lewat Partai Amanat Nasional ini. Oke. Mungkin sebelum masuk ke alasan Bapak mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, mungkin sedikit diperkenalkan diri lebih dalam lagi, Pak. Jadi saya lahir pada tanggal 31 Desember 1955 di Bima, nama satu desa di Parado ya, Nusa Tenggara Barat. Bima bagian selatan ya. Di Parado, salah satu desa yang memang menjadi tempat saya hidup dan mengadu nasib dulu sampai saya menyelesaikan kuliah dan pendidikan. Nah karena itu nama itu memang melekat dengan apa yang menjadi harapan orang tua, bahwa kehidupan ini kan bagian dari proses yang memang tidak bisa putus gitu. Karena itu orang tua mengharapkan supaya kegiatan pendidikan itu menjadi alat utama yang harus diteruskan dan dilanjutkan. Pendidikannya dokternya di mana, Pak? Jadi pendidikan terakhir saya S3 di Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Ya. S1, S2 di Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian S1 saya di Institut Agama Islam Negeri Alauddin Ujung Pandang. Makassar. Jadi memang 3 kota nih. S1, S2, S3 di tiga kota yang berbeda. Orang tahu sejati. Betul. Ya karena tadi harapan orang tua itu supaya pendidikan itu jangan sampai terhenti. Gitu. Ya, betul. Jadi dalam kondisi apapun pendidikan itu menjadi alat utama yang harus kita lakukan. Karena itulah di tempat saya di Parado itu, jadi setiap rumah itu tidak ada yang tidak punya anak yang sarjana, minimal sarjana S1 gitu. Jadi sampai pada guru besar. Dari situlah yang melahirkan banyak guru besar di Bima itu.
Nah, karena itulah sekarang kita mencoba untuk melihat masa depan bangsa ini seperti apa. Saya sebenarnya sudah punya cita-cita setelah saya menamatkan kuliah dan kerja saya itu. Karena saya dulu bekerja di Kementerian Agama. Pertama saya di kantor wilayah Departemen Agama dulu, Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1983 itu. 83 sudah lama. Berarti sudah pensiun ya, Pak? Tahun 2021. Oh, 2021 pensiun. Terlibat dalam kegiatan ini. Politik. Oh ya, betul. Karena itu saya mencoba untuk mengembangkan karir saya di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya mulai tahun 1988. Jadi sampai tahun 2021. Jadi 2021 itu tuh terakhir dari pengabdian saya di Institut Agama Islam Negeri. Oh iya betul, Bapak ini di IAIN ini sempat jadi dekan tahun 2015 sampai 2019 terakhir pengabdian itu. Walaupun memang sebelumnya memang jadi di PK 1-2 kali, kemudian nangani tugas-tugas yang terkait dengan tugas kelembagaan, tugas tambahan kelembagaan. Nah, kemudian selain mengajar di S1 di semua fakultas itu saya melaksanakan tugas pembelajaran itu. Kemudian di S2 juga sebagai dosen di fakultas di pasca sarjana di Magister Ekonomi Syariah. Jadi saya ditugaskan di situ sebagai home base saya. Jadi setelah saya ditentukan oleh pimpinan untuk mengelola lembaga itu, sehingga sehingga program pasca sarjana itu menjadi bagian dari tugas yang harus saya tekuni pada setiap saat. Jadi sampai sekarang. Tapi setelah pensiun, Pak, dari abdi negara kan, itu aktivitas dosennya tetap ya sekarang? Iya, jadi kegiatan mengajar itu kan menjadi bagian dari tugas yang harus saya lakukan setiap saat. Dan itu menjadi kebutuhan saya gitu. Jadi mengajar itu bukan hanya di IAIN, tapi saya juga mengajar di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Nah, sejak tahun 1987 itu saya kan termasuk salah satu pendiri dari Universitas Muhammadiyah. Ya, jadi betul. Dosen di situ tuh sampai sekarang tetap jalan. Kegiatan di Institut Agama Islam Negeri juga jalan, kemudian di Universitas Muhammadiyah juga jalan. Berarti pengabdian Bapak ini lebih banyak di pendidikan. Pendidikan ya, jadi orientasi utama pendidikan. Walaupun memang kegiatan saya itu kan tetap setiap saat itu di organisasi sosial keagamaan itu di mana-mana memang ada gitu. Sehingga kita bisa mencoba untuk menerjemahkan bagaimana peran lembaga pendidikan itu untuk menularkan keilmuan yang ada ya. Jadi Pak, mungkin kita masuk ke alasan untuk maju jadi caleg. Betul ya. Sebagai anggota DPR. Langsung DPR RI nih Pak ya? Iya betul. Yang pertama yang pertama sekali langsung DPR RI. Alasan memilih DPR RI dan alasan maju sebagai caleg. Betul. Jadi saya itu kan sudah punya angan-angan sebelum saya mengakhiri masa tugas itu, ketika saya masih aktif untuk melaksanakan tugas mengajar di Institut Agama Islam. Saya sudah punya angan-angan bahwa saya nanti memang harus terjun ke dunia politik itu. Kenapa? Jadi alasan saya itu yang pertama melihat bahwa teori keilmuan yang pernah saya pelajari itu memang menuntut saya untuk mencoba untuk dijabarkan dalam realitas kehidupan ini. Seperti apa itu? Ya, jadi saya melihat bahwa bagaimana dinamika politik yang kadang-kadang orang memahami politik itu dalam pandangan yang keliru itu. Iya. Politik kadang-kadang dia terjemahkan bahwa politik itu adalah sesuatu yang kotor gitu. Kemudian politik itu harus dijauhi. Jadi saya melihat kalau kita memahami secara letterlate seperti ini, mungkin kerugian itu akan terjadi dalam kehidupan bangsa kita. Terus kapan kita bisa berkiprah untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Lalu saya mencoba untuk mengingat kembali apa yang pernah saya pelajari ketika saya masih mengajar itu. Jadi ada salah seorang tokoh Pakistan itu mengatakan bahwa hidup ini adalah perjuangan yang tidak pernah henti. Nah, kalau kita berhenti berarti kita akan mati karena tergilas oleh kemajuan teknologi canggih seperti apa kita lihat sekarang ini. Jadi saya menganggap bahwa ini merupakan bagian dari kontribusi yang harus kita kembangkan. Kita punya potensi
kita punya niat, kemudian kita juga punya nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam berkiprah ini. Nah, karena itulah saya menganggap bahwa politik itu sebagai alat untuk kita gunakan mencerahkan kehidupan kita, kemudian memajukan kehidupan bangsa dan negara. Sebab tanpa politik saya kira kita juga tidak akan tahu kira-kira arah kita ini kemana. Karena politik lah harus diterjemahkan secara benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tuntutan-tuntutan bangsa dan negara yang sudah kita lakukan ini. Berarti bagi Bapak politik itu alat, Pak ya? Alat ya. Bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk hal-hal yang kurang baik juga kalau orangnya salah gitu. Iya, jadi untuk menghindari, jadi supaya orang tidak salah menerjemahkan politik itu sebagai bagian dari tuntutan yang mestinya tidak dilakukan kalau yang keliru gitu. Tapi ada koreksi yang harus kita kembangkan untuk mengembalikan terjemahan itu supaya kembali pada porsi yang sebenarnya. Nah, karena itulah saya mencoba, Pak, untuk maju di karena itulah saya mencoba untuk melihat gimana di Kalimantan Tengah. Banyak kasus yang terjadi di Kalimantan Tengah ini karena persoalan-persoalan pemahaman yang keliru tentang politik itu. Nah, karena itulah kita harus kembalikan porsi itu, kita kembalikan pada porsi yang sebenarnya, sehingga politik ini betul-betul menjadi alat untuk memberikan pencerahan, memberikan penguatan pada kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nah, itulah yang menjadi bagian dari pemikiran saya bahwa saya juga harus tampil untuk menjawab persoalan itu. Nah, karena itu saya melihat ada tiga persoalan utama yang dihadapi oleh bangsa kita ini. Yang pertama, tantangan kita di bidang kemiskinan. Ya, karena bagaimanapun kalau kemiskinan ini kalau kita hanya melihat dari sisi teorinya saja mungkin tidak akan terjawab. Nah, karena itu kita turun untuk bagaimana kita mencoba untuk menjawab tantangan kemiskinan itu lewat program-program yang kemarin saya sudah paparkan pada episode pertama itu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bagian dari program yang insya Allah kalau memang terpilih akan kita memperjuangkan apa yang menjadi bagian dari persoalan masyarakat Kalimantan Tengah ini. Kemudian persoalan yang kedua itu kan masalah kebodohan. Jadi jadi bagaimanapun kebodohan ini nggak bisa kita biarkan seperti itu. Jadi jalan tanpa arah. Karena itu harus kita arahkan sehingga kebodohan itu harus ditangani lewat apa? Program pendidikan, kemudian program-program lain. Kemudian yang ketiga itu keterbelakangan. Keterbelakangan masyarakat kita ini juga selalu muncul dalam kehidupan kita. Tapi kita kan hanya melihat ternyata banyak sekali persoalan yang memang harus kita tangani. Potensi sumber daya alam kita luar biasa. Potensi sumber daya manusia sudah sangat cukup. Kemudian kemampuan kita untuk mengelola itu saya kira ada pada diri kita. Nah, kenapa kita tidak maju untuk menjawab itu? Nah, itulah yang menjadi harapan saya, menggugah hati dan pikiran saya yang untuk jadi saya harus maju gitu. Bagaimana hasil nanti itu urusan lain, urusan belakang. Yang penting saya berjuang dulu. Nah, karena itulah kemarin pada episode kedua itu saya kan sudah mencoba untuk memaparkan bahwa sejak tanggal 6 Januari sampai tanggal 21 Januari itu saya sudah mencoba untuk melakukan roadshow di seluruh Kalimantan Tengah. Iya, jadi Kalimantan Tengah ya. Nah, karena itu, kenapa harus turun ke sana? Karena saya harus menyerap aspirasi masyarakat. Kira-kira maunya seperti apa gitu. Tapi banyaknya apa, Pak? Waktu Bapak roadshow ke sana, apa yang Bapak dapatkan dari roadshow itu? Ya, jadi ternyata dari hasil roadshow yang dilaksanakan itu harapan masyarakat. Jadi bagaimana kita melakukan perubahan mendasar untuk masyarakat Kalimantan Tengah ini supaya apa? Jadi dia sejajar dengan daerah-daerah lain yang sudah lebih maju. Kita nggak bisa hanya melihat di atas kertas gitu. Karena itu saya harus turun menyaksikan apa yang dihadapi oleh masyarakat, terus apa harapan yang diinginkan oleh masyarakat untuk diperjuangkan. Jadi saya menyatakan gini, Pak, insya Allah saya dengan segala kemampuan yang ada pada diri saya berjuang untuk masyarakat Kalimantan Tengah. Tapi apa yang harus kita lakukan? Mari kita jalan bersama. Jadi dukung program ini, karena ini merupakan program pembangunan nasional yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Jadi nggak bisa kalau hanya saya selaku
orang yang memang mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI untuk berjuang untuk nggak mungkin, karena luas Kalimantan Tengah ini kan 1,5 kali Pulau Jawa, jadi ruang lingkupnya cukup luas. Lah waktu 14 kabupaten yang saya jalani itu ternyata memang tantangannya luar biasa. Jadi karena harus mendatangi dari satu tempat-tempat lain, dari bagian utara ke barat ke tengah sampai terakhir di Palangkaraya. Jadi saya merasakan memang ada tantangan yang luar biasa. Nah, tantangan ini yang harus dijawab oleh saya. Mudah-mudahan nanti kalau terpilih sebagai calon anggota DPR RI, jadi saya berjuang untuk itu. Dan mudah-mudahan terutama koran gitu ya, media, kawan-kawan di media juga memang perannya luar biasa. Karena tanpa media, informasi itu tidak akan mungkin bisa dibaca oleh masyarakat dan tidak mungkin berkembang. Apalagi sekarang media sosial itu kan sudah macam-macam bentuknya. Jadi semua itu menjadi bagian, menjadi alat yang bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan aspirasi dan informasi itu. Nah, inilah harapan saya, mudah-mudahan Kalimantan Tengah ini menjadi model dari provinsi-provinsi lain di Indonesia ini. Jadi dalam rangka penguatan sumber daya sudah tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Potensi sumber daya manusia saya kira hampir sama dengan yang lain. Hanya sekarang gimana kita mencoba, ada kesadaran yang harus kita bangun untuk mengembangkan apa yang kita miliki untuk kepentingan masyarakat. Ini saya kira yang belum maksimal kita lakukan. Sudah ada program tapi belum maksimal. Gimana pandangan Pak Abu Bakar ya? Sebagian masyarakat menilai bahwa kebetulan Pak Abu Bakar baru 2000 berapa kemarin maju di setelah pensiun ya, maju di politik praktis itu. Nah, banyak orang image mengatakan bahwa politik itu kotor karena kadang menggunakan segala cara, menghalalkan segala cara supaya ambisinya bisa terrealisasi, bisa terwujud itu. Itu seperti apa pandangan Pak? Iya, jadi gini Pak, kalau kita melihat politik itu dalam sisi yang buruk, memang ini tidak memberikan keuntungan bagi kita. Karena ini hidup ini kan harus seimbang. Bagaimana kita menciptakan keseimbangan ini lewat pemahaman yang seimbang juga gitu. Karena itulah Pak Zulkifli Hasan itu kan menulis buku kecil kaitan dengan politik ini. Jadi politik jalan tengah gitu. Jadi beliau mengatakan Islam sebagai politik jalan tengah. Karena dalam Islam itu kan diatur bagaimana keseimbangan ada kehidupan dunia dan akhirat itu menjadi bagian tidak terpisahkan. Jadi inspirasi yang saya angkat juga dari buku yang ditulis oleh Bang Julhas ini kan luar biasa. Karena beliau melihat dari, jadi baik wawasan keagamaan maupun wawasan nasional dan politik. Oleh karena itu saya mencoba untuk menerjemahkan kembali apa yang pernah saya pelajari di bangku kuliah. Ya betul, jadi politik itu alat yang harus mampu menerjemahkan pesan-pesan pembangunan, pesan agama dalam bahasa yang arif dan bijaksana. Nah, karena itulah saya mencoba untuk setiap saya ketemu dengan kawan-kawan. Jadi ini kita kembali kepada pemahaman yang seimbang gitu ya. Nah, keseimbangan ini kan merupakan tuntutan yang harus kita wujudkan dalam kehidupan ini. Tanpa keseimbangan saya kira kita juga akan menghadapi dilema kehidupan itu. Jadi akan terjadi persoalan-persoalan yang mungkin tidak akan terselesaikan. Tapi dengan keseimbangan ini kita harapkan bahwa semua itu jalan secara normal. Kemudian bagaimana kita harapkan kita melihat masa depan kita ini sebagai bagian dari tugas bersama kita, dari tanggung jawab bersama untuk menjawab itu. Ya. Pak, mungkin sebelum memasuki akhir, saya pengen tahu terkait pendidikan. Pendidikan karena Bapak latar belakangnya pendidikan. Ke depan harapan pendidikan di Kalteng ini seperti apa? Mungkin baik dari tingkat SD, SMP, SMA mungkin sampai ke harapannya ke depan seperti apa Pak? Mungkin jika nanti Bapak terpilih akan seperti apa Bapak kawal pendidikan, pembangunan pendidikan di Kalteng? Ya, kebetulan misi saya itu kan penguatan pendidikan di Kalimantan Tengah dan kesejahteraan masyarakat itu. Jadi yang pertama saya melihat pendidikan ini kan menjadi bagian integral dari kehidupan bangsa. Jadi tanpa kita memperbaiki sistem pendidikan ini, saya kira juga jadi mungkin kita menulis dengan air putih gitu, kan tidak terbaca gitu. Karena itu memang penting.
kita perjuangkan kembali bahwa sistem pendidikan kita lakukan di Indonesia ini menjadi sistem pendidikan yang memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Nah, karena itu saya kira bukan hanya satu sisi yang kita lihat. Kurikulum yang harus kita kembangkan adalah kurikulum yang memang berpihak pada masyarakat. Kemudian yang kedua, infrastruktur yang harus kita siapkan juga dan merupakan bagian dari tuntutan yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan. Kemudian sarana prasarana yang mungkin kalau tidak terpenuhi maka pelaksanaan pendidikan kita juga barangkali hanya sebagian yang bisa kita dapat. Karena ini juga merupakan bagian dari apa yang pernah saya lihat di daerah-daerah itu. Dan ini lahirlah apa yang menjadi pesan-pesan pembangunannya dalam rangka perbaikan pendidikan. Nah, apalagi sekarang ini sistem pendidikan kita karena ada hal-hal yang memang penting kita evaluasi kembali lah. Sistem pendidikan agama umpama ini kan sudah di Undang-Undang Pendidikan Sistem Pendidikan Nasional kita, jadi seakan-akan bahwa ini menjadi bagian yang tidak terlalu urgen gitu. Betul. Akhir-akhir ini pendidikan agama sepertinya terabaikan. Betul. Itu mungkin harus lebih dikuatkan lagi pendidikan agama. Betul. Jadi karena itulah saya berharap nanti agama itu menjadi penguat utama bagi seluruh. Jadi agama apapun yang dianut nggak boleh keluar dari itu. Jadi inilah harapannya. Betul. Ya. Jadi pembentukan moral itu menjadi bagian yang sangat urgen dan harus kita perjuangkan bersama. Kita nggak bisa sekali, saya kira 2 kali kita berusaha. Oleh karena itu, ini kan harapan kita bersama. Mudah-mudahan. Bisa aja Bapak langsung sampaikan aja Bapak. Apa yang Bapak perjuangkan ini bisa disampaikan bahwa nanti kalau Pak Abu Bakar terpilih akan memperjuangkan ini. Untuk itu pilihlah Pak Abu Bakar. Bisa aja sampaikan langsung Pak. Baik. Ya, jadi saya kira proses yang kita lakukan ini kan harus kita lakukan bersama. Untuk itu, jadi apa yang terjadi di Kalimantan Tengah atau di Indonesia, mari kita berjuang bersama untuk melakukan perubahan itu. Jadi pendidikan harus menjadi sesuatu yang kita butuhkan dan kita perjuangkan. Nah, kalau umpama nanti saya terpilih sebagai anggota DPR RI, saya insya Allah akan berjuang untuk memperjuangkan ini bahwa pendidikan agama itu merupakan fondasi utama yang harus kita kembalikan pada porsi yang sebenarnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, sarana fasilitas yang diperlukan oleh lembaga pendidikan itu menjadi bagian yang tidak bisa kita abaikan. Mari kita berjuang bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bagian dari harapan kita semua. Nah, karena itu saya selaku caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional Dapil Kalimantan Tengah mengajak saudara-saudara saya di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah, untuk mencoblos nomor 4 partai pada Partai Amanat Nasional atas nama Haji Abu Bakar Haji Muhammad. Ya. Jadi mari kita berjuang bersama. Jadi untuk membangun masyarakat ini sehingga menjadi yang terbaik bagi pengabdian kita. Oleh karena itu, jadi jangan lupa nanti pada tanggal 14 Februari kita menggunakan hak pilih sebagai warga negara untuk melaksanakan pencoblosan di masing-masing TPS kita yang ada. Jadi jangan sampai ada satupun masyarakat yang mengabaikan hal ini. Karena kita tidak mengabaikan hal itu berarti kita rugi sendiri. Oleh karena itu satu suara itu menentukan perjalanan bangsa 5 tahun yang akan datang. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang ada di seluruh Kalimantan Tengah, mari kita berjuang bersama, berjalan bersama, membangun Kalimantan Tengah sehingga menjadi yang terbaik bagi daerah-daerah lain. Karena itulah jangan berhenti berjuang, mari kita lakukan yang terbaik, gunakan sumber daya yang ada, potensi sumber daya yang ada untuk kebaikan kita bersama. Bersama kita, insya Allah kalau kita bersama kita akan bisa menjawab persoalan-persoalan itu. Partai Amanat Nasional merupakan partai yang mampu membawa aspirasi dan perubahan. Insya Allah kita berharap bahwa Partai Amanat Nasional akan menang dalam pemilu 2024. Baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, provinsi, dan kabupaten kota di seluruh Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk meneruskan harapan dan perjuangan ini. Jadi kita tidak hanya berharap, tapi kita berjuang secara maksimal untuk mengantarkan mudah-mudahan harapan itu bisa terwujud menjadi satu kenyataan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Haji Abu Bakar yang calon DPR RI nomor 4 dari Partai Amanat Nasional. Ya. Pasti aman bersama PAN. PAN tetap berada di depannya. Tetap berada di depan. Ya. Terima kasih.